Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Jainuddin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Thomas sebagai pembawa acara. Yang kedua Pak Pedro Purnama sebagai komisioner KPU. Yang ketiga Pak Zulkarnain Albisahrin, Dekan FTK IBM Bekasi sebagai narasumber pada kesempatan webinar siang hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melakukan webinar dalam rangka sosialisasi KPU Gustu Kampus. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa IBM yang saya banggakan. Sebagai pengantar dari saya, mungkin rekan-rekan mahasiswa IBM yang tergabung dalam webinar ini akan memulai dalam sejarah hidupnya untuk melakukan pemilihan umum ke depan. Kalau di Kota Bekasi kan belum ya Pak Thomas untuk tahun ini, untuk pilkada. Karena di usia seseorang mencapai usia 17 tahun pada pas pemilihan atau pilkada atau pemilu, maka orang tersebut sudah berhak untuk memberikan hak suaranya. Maka ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terkait hak memilih dalam pemilihan umum atau pilkada. Maka kejadian sangat luar biasa ini tanggung jawab KPU dan kita semua bagaimana mendidik dan mengarahkan para pemilih pemula untuk bisa bertanggung jawab dalam pemberian suaranya. Karena menurut teori, menurut John Austin, bahwa pemerintah itu adalah memiliki kekuasaan tertinggi, baik dalam hukum dan kedaulatan lainnya. Dan pemerintah di negara demokrasi dilahirkan berdasarkan runutan atau jalur politik, tidak ada lagi. Jadi berbanding lurus bahwa hukum adalah produk politik. Politik melahirkan pemerintah, pemerintah melahirkan produk politik. Ini yang harus dicamkan. Kalau pemerintahnya mau bagus, maka penentuan pimpinan melalui jalur politik itu harus bagus. Maka rekan-rekan mahasiswa, nanti kalau pas waktunya memilih atau menyalurkan hak pilihnya harus mempunyai tanggung jawab. Nah, sekarang ini media pembelajaran, kira-kira partai apa yang bagus, orangnya seperti apa yang kira-kira bisa mewakili aspirasi kita semua. Kalau ujungnya asal-asalan, apalagi karena ada money politik dan lain-lain, itu tidak bertanggung jawab buat dirinya sendiri dan buat bangsa dan negara. Maka kehancuran sebuah negara diawali dengan proses politik yang tidak baik. Proses politik yang tidak mempunyai marwah yang bagus. Maka rekan-rekan mahasiswa harus mencamkan itu. Itu pertama. Kedua, rekan-rekan mahasiswa sebagai generasi muda yang usianya sudah 17 tahun lebih, mempunyai hak pilih dan dipilih. Maka disinilah ranah belajar khususnya di kampus atau di luar kampus, siapa yang tertarik ke ranah politik. Siapa yang mau terjun ke ranah politik. Jangan sampai politik itu dipandang sesat, menyesatkan, penuh lika-likunya,
penuh ketidakadilan, penuh kejelekan dan lain-lain, sehingga orang-orang yang jeleklah yang masuk ke ranah politik. Maka para generasi muda yang mempunyai karakter baik, masuklah ke dunia politik untuk mewarnai politik itu, untuk membuat politik itu baik, sehingga nanti kader-kader politik, kader-kader partai akan melahirkan produk-produk perundang-undangan yang bertanggung jawab untuk perbaikan. Maka pesan dari saya, pertama persiapkan sebagai pemilih pemula yang baik dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, persiapkan diri masing-masing untuk bisa berkiprah. Mungkin ini sekedar pilihan saja. Apakah saya bisa atau mau berkiprah di ranah politik? Nah, cuman kalau kita berkiprah di ranah politik, ya, Mas Pedro sangat paham sekali, semua itu ada ongkosnya. Kalau orang bermain di politik, nih Pak Zulkarnain nanti mau menerangkan, pernah sebagai caleg gitu ya Pak Zul, Pak Dekan, bagaimana itu seluk-beluknya menjadi dekan, pertarungannya, pengorbanannya, dan lain-lain. Orang-orang yang terpilih menjadi anggota dewan, itu sangat luar biasa, pengorbanan materi, pengorbanan waktu, tenaga, dan lain-lain. Itu yang harus dipersiapkan. Menurut saya, rekan-rekan semuanya, ikut-ikut boleh sebagai bentuk pendidikan dan pengalaman. Tapi perkuat dulu diri kita masing-masing. Baik dalam ranah keilmuan, dalam ranah profesionalisme untuk mencari ma'isyah atau nafkah, sehingga kita secara pribadi mapan sebagai generasi muda yang mapan. Maka kalau sudah mapan, nanti siapapun akan mencari. Wanita saja mencari laki-laki yang mapan, apalagi partai politik itu yang membutuhkan duit jelas, gitu kan? Itu pesan saya. Jadi sekarang belajar yang semangat, sebagai pemilih pemula bertanggung jawab, harus tahu, harus cerdas, jangan sampai seperti khalayak umum yang memilih hanya sekedar ramai-ramai saja atau hanya sekedar amplop atau serangan pajar saja. Itu yang tidak sangat diharapkan oleh kita semua, oleh bangsa dan negara. Mungkin dari saya sebagai pengantar demikian. Terima kasih kepada KPU yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan ini. Ini sebagai bentuk pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, khususnya dan umumnya sebagai bentuk kegiatan KPU bertanggung jawab kepada pemilih pemula. Terima kasih Pak Pedro sebagai narasumber, mohon didik mahasiswa kami. Pak Zul juga sebagai dekan, arahkan mahasiswa kita. Dan Pak Thomas, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nasuminallah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.